hadir di channel aku ini. Halo, Assalamualaikum, selamat datang. Kenalin, aku Della. Nah, kalau sebelumnya ini part 2-nya ya, tentang perjalanan pembengkakan ginjal yang aku alami. Nah, yang part 1-nya insya Allah udah tayang. Yang belum nonton, ayo nonton dulu, nanti aku kasih linknya di sini ya. Nah teman-teman, aku lanjutin lagi part 2-nya tentang perjalanan pembengkakan ginjal yang aku alami. Jadi yang part 1-nya itu tentang ISK pertama aku gitu. Aku masih kayak apa ini gitu kan, nggak tahu. Aku juga rasanya sih baru bener-bener denger sendiri sama kuping aku tentang ISK itu ya saat itu lagi aku ke IGD itu. Singkat kata, setelah ISK aku yang pertama itu 1 bulan kemudian aku susah pipis lagi. Jadi kayak awalnya aku tuh ngerasa kayak kok setiap kali aku pipis tuh, aku kencing itu kok enggak, kan aku biasanya kan kalau BAK yang bagus itu yang airnya tuh kayak, maaf ya ini sebetulnya aku nggak bermaksud untuk jorok atau apa ya, memang aku cuma pengen sharing aja, barangkali ada teman-teman yang mengalami juga gejala-gejala serupa yang aku alami. Jadi kan bisa antisipasi gitu ya, apalagi kita perempuan lah katanya memang rentan kena ISK. Nah aku lanjut lagi ya. Jadi aku tuh ngerasa pipis aku tuh mulai kayak sedikit keluarnya, terus kandung kemih aku tuh rasanya kayak penuh gitu. Jadi kan kita kalau udah pipis tuh lega ya, ini tuh enggak. Jadi kayak masih pengen pipis, kayak mau banyak gitu, tapi ternyata cuman sedikit. Dan selain kan kalau yang ISK aku sebelumnya tuh jadi awalnya tuh pipisnya memang lebih sering, lebih sedikit gitu ya. Kemudian ditambah yang sakit pinggang kiri belakang itu ya. Nah kalau kali ini pipisnya sedikit, jadi keinginan pipisnya lebih sering, tapi pipisnya sedikit, terus kantung kemihnya tuh kayak penuh. Pokoknya nggak nyaman sama sekali, nggak nyaman banget. Dan itu berlangsung seharian, sampai malamnya aja tuh aku tuh nggak bisa tidur saking pengen pipis, tapi pas ke air tuh nggak bisa pipis gitu. Aku tuh mikir, aduh ini kok kayak yang bulan lalu aku rasain gitu ya. Dan ini jaraknya tuh kan pendek, cuma sebulan gitu ya. Jadi aduh kenapa nih gitu. Aku pikirin lagi, rasanya sih nggak ada yang aku berusaha minum lebih banyak gitu ya. Pipis juga nggak pernah ditahan. Apa mungkin masih kurang banyak minumnya? Nah nggak tahu juga gitu ya. Akhirnya kali ini tuh disertai dengan, jadi besok paginya tuh disertai dengan rasa nggak nyaman gitu, kayak perih di bagian kewanitaan ya. Ada perasaan kayak terbakar gitu, sensasi terbakar gitu, kayak oh kenapa gini, perih, kebakar, nggak bisa pipis gitu. Akhirnya karena aku pernah ISK sebelumnya, akhirnya aku periksa lagi nih ke dokter yang ke klinik, tepatnya ke klinik IGD yang waktu itu aku datangin lagi ISK pertama. Akhirnya saya bilang sama suami, oh kayaknya harus ke sana lagi deh, kok ini gejalanya kayak sama kayak kemarin tapi lebih parah lagi karena ada sensasi perih sama kebakarnya itu. Makin serem lah aku tuh. Akhirnya perasaan banyak akhirnya deh ya, ini cerita nggak apa-apa lah, ini mah namanya juga ngobrol ya. Nah aku tuh ke klinik itu lagi karena ini juga udah malam sekitar jam 10-an gitu ya. Akhirnya kan ke IGD juga akhirnya lagi jadi ke IGD juga kan di klinik itu. Tapi ternyata dokter yang jaga malam itu tuh bukan dokter yang sama yang nanganin aku sebulan yang lalu lagi kena ISK yang pertama. Jadi aku cerita lagi dong sama dokter yang ini gitu ya, dok gini aku sebulan yang lalu pernah gini. Terus dokternya bilang,
antibiotiknya apa yang dikasih kemarin, dikasih lihat lah antibiotik yang kemarin, karena kebetulan aku fotoin aja gitu. Terus jadi masih ada gitu ya, walaupun antibiotiknya udah habis. Terus dokter jaganya itu bilang, oh iya ibu, kayaknya ini kambuh lagi atau memang belum tuntas yang kemarin. Oh emang biasanya gitu ya dok? Iya, ada beberapa kasus yang memang seperti itu. Antibiotik satu paket itu yang buat 5 hari itu ternyata ISK-nya belum tuntas katanya gitu. Jadi kambuh lagi atau ada pemicunya lagi gitu. Mungkin ya itu kurang minumnya. Pokoknya dokter itu selalu fokus kurang minum sama nahan pipis gitu. Jadi aku tuh di sini sama kualitas air, aku tuh sampai ganti merek minuman mineral aku galon di rumah tuh, sampai ganti gitu, takutnya dari situ gitu ya. Tapi ini masih berulang. Dokternya bilang ya, satu kemungkinannya adalah belum tuntas yang ISK sebelumnya, yang kedua ada pemicu lagi, jadi ISK-nya berulang katanya gitu. Yang ketiga mungkin antibiotiknya itu harus diganti gitu sama yang lebih cocok lah gitu. Oh oke. Kenapa dok? Terus ini kenapa sekarang ada sensasi terbakarnya, terus sakitnya, perihnya gitu ya kalau pada saat pipis? Dokternya bilang iya, memang ini adalah salah satu gejala unik dari ISK itu sendiri katanya gitu. Oh ya oke, jadi gimana nih kita dok selanjutnya? Ya udah, saya kasih antibiotik lain. Dokternya bilang semoga yang ini jadi tuntas katanya gitu. Terus ibu juga jaga minumnya, jangan nahan pipisnya, ya gitu-gitulah ya pokoknya. Ya, oke gitu. Terus obat penahan sakit juga, terus dikasih obat buat kayak ngelancarin pipis katanya gitu. Ya udah, akhirnya iya memang betul 1 kali diminum aja tuh obat yang buat ngelancarin pipis sama antibiotiknya sama obat penahan sakitnya. BAK aku tuh jadi lebih lancar lama-lama. Ya udah akhirnya lancar, sembuh lah ceritanya tuh si ISK kedua aku tuh. Dari ISK pertama sama ISK kedua itu gejalanya hampir sama, tapi ada penambahan gejala gitu. Kalau yang pertama cuman susah pipis, sakit pinggang, yang keduanya malah jadi ditambah sama sensasi terbakar dan sakit itu. Jadi makin panik lah gitu ya, makin nambah gitu sih gejalanya. Aku juga udah mulai introspeksi ya, kayak minum lebih banyak, nggak pernah nahan pipis, memang sebelumnya juga nggak pernah nahan pipis. Kemudian kalau mau keluar kota, pipis di pom bensin tempat peristirahatan juga bawa air mineral sendiri buat ngebasuhnya gitu, harus pakai tisu juga. Pokoknya lebih dijaga. Air galon juga aku ganti mereknya, karena aku akhirnya jadi, apa mungkin karena air galon yang kualitasnya kurang atau apa kan, jadinya ke situ gitu. Udah aku usahain tapi ternyata masih kena juga. Jadi kayak aduh, apalagi nih gitu ya. Tapi aku sih masih optimisnya gini, oh ya mungkin kata dokternya ini karena belum tuntas aja gitu. Jadi oke dok, mudah-mudahan ini kali ini tuntas dan gak kambuh-kambuh lagi gitu. Nah teman-teman, itu part 2-nya. Aku sih takutnya kepanjangan, takutnya teman-teman kayak bosan gitu ya ngelihat, makanya aku bagi 2 part terus supaya si pertanyaannya juga bisa kebagi-bagi gitu. Misalnya yang ISK aku pertama mungkin ada yang gejalanya kayak gitu, nanti boleh komen di bawah. Nah sekarang ISK yang kedua mungkin ada yang gejalanya sama juga, boleh komen di bawah, nanti insya Allah aku jawab satu-satu ya teman-teman. Ya gitu aja deh part 2 nya, nanti aku lanjut lagi part 3 nya, karena aku kasih bocoran ISK aku masih berulang. Nanti yang ketiga aku coba cerita lagi ya. Assalamualaikum.